Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Faqala fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif wa ruwiya ata'a annahu qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha faqultu akhbirina bi'ajami ma ra'aita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabakat wa qalat wa ayyu sya'nihi lam yakun ajaba atani laylatan fadakhala ma'i fi firashi aw qalat fi lihafi hatta massa jildi jildahu thumma qala yabnatu abi bakrin dharini ata'budu li rabbi qalat qultu inni uhibbu qurbak lakinni uthiru hawak fa'adantuhu lahu faqama ila qurbati ma'in fatawadda'a falam yaktur sabbal ma' thumma qama yusalli fabaka hatta salat dumu'ahu ala sadri thumma raka'a fabaka thumma sajada fabaka thumma rafa'a ra'sahu fabaka falam yazil kadzalika yabki hatta jaa Bilal fa'adhanahu bis-shalah faqultu ya Rasulullah ma yubkika wa qad ghufirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akuna 'abdan syakura wa lima la af'alu dhalika wa qad anzalallahu ta'ala alayya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Hikam Jawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita pahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji. Seterusnya Allah membimbing kita untuk dapat menjalankannya sesuai dengan keperluan kita untuk mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin.
sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang muttaqinal muqarrabin, yang sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, dari hari ini hingga ke hari kebangkitan kita. Amin ya rabbal alamin. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat dan orang-orang soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan, mari sama-sama baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif hadzal kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-musannifu fi kitabihi idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik. Apabila dibukakan bagimu hatimu daripada jalan mengenal Tuhanmu, daripada asma dan sifatnya, dan pada yang dapat meninggikan derajatmu dan dikenalkannya pada kudratnya dan kekuasaannya kepadamu, maka tiada yang mustahil sekalipun ilmumu masih sedikit. Maka jika itu terjadi padamu, hendaklah bersyukur atas segala nikmat Allah walaupun sedikit sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita melakukan 4 hal yang paling pokok, yang paling inti. Yang pertama sekali adalah dari apa yang diungkapkan oleh Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari dalam kitab ini, setiap manusia yang ada, tentunya yang sudah mengatakan dirinya muslim dan mukmin, maka jangan melihat diri kita kecil di hadapan Allah. Kita semua itu sama di hadapan Allah. Allah akan memberikan ketinggian darajah kita sesuai dengan mu'allaq qalbana ilaihi, sesuai dengan hubung kaitnya hati kita kepada Allah, bukan banyaknya amal yang kita lakukan, tapi bagaimana hati kita ini sudah terkonek dengan Allah, maka itulah orang akan diberikan kemudahan untuk dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting bagi kita bukan aktsarukum amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi ahsanukum amala, yang paling berkualiti amal yang kita lakukan. Sembahyang maghrib yang kita lakukan bukan panjang dan pendeknya surah dan ayat yang kita baca, tapi bagaimana keikhlasan kita terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, kalau Allah sudah memilih kita untuk menjadi dekat dengannya, maka Dia akan memperlihatkan ketinggian derajah kita. Dengan apa? Ada 4 hal yang paling perlu diperhatikan. Kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang dekat dengan Allah, maka lihatlah kepada 4. Yang pertama sekali adalah ar-ridha bi qada'illah. Kita tidak dapat mengatakan bahwa orang yang kaya itu sudah diridai Allah. Juga kita tidak dapat mengatakan bahwa orang miskin itu dihinakan Allah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, misalnya mengatakan bahwa
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Coba lihat, Allah mengatakan kepada kita bahwa ketika manusia-manusia itu aku uji, aku berikan ujian, aku berikan cobaan dengan banyak harta yang aku berikan. Mereka mengatakan Allah telah menyayangi diriku. Dan ketika manusia-manusia itu diuji oleh kemiskinan, faqadara alaihi rizqahu, mereka mengatakan bahwa Allah telah menghinakan diriku. Kalla, tidak. Tidak sama sekali. Orang-orang yang mengatakan dirinya dengan kekayaan Allah menyayangi dia salah. Dan orang-orang yang mengatakan menganggap dirinya ketika diberikan kemiskinan, dia katakan dihinakan Allah, itu salah. Ketahuilah bahwa kedua-dua itu, kekayaan maupun kemiskinan, adalah ibtalah, ujian. Kedua-duanya ujian. Kalau Allah memberikan ujian dengan kekayaan, maka kita mestilah syakar, bersyukur. Tapi banyak antara kita yang Allah anugerahkan kekayaan tidak pandai bersyukur. So kemudian yang terjadi adalah kita menghinakan diri kita di depan harta kita. Banyak orang yang diberikan kemiskinan sebagai ujian, mereka juga tidak bersabar. Akhirnya terhinakan dengan kemiskinan. Mereka merasa bahwa dengan hartalah mereka akan hebat. Tidak. Dengan kedekatan kita, itulah kehebatan. Syekh Tajuddin bin Atha'illah mengatakan bahwa kedekatanmu kepada Allah itu adalah bukti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merujuk kembali kepada hadis yang saya bacakan sangat panjang tadi. Pada suatu hari Atha datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian bertanya, minta diberitakan tentang satu keajaiban, kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri beliau. Kemudian Siti Aisyah begitu mendengarkan soalan itu, permintaan dari Atha, beliau tidak langsung menjawab tapi menangis. Beliau menangis. Kenapa menangis? Bukankah menceritakan kehebatan baginda Rasulullah SAW itu adalah suatu kemuliaan? Tapi beliau menangis. Bukan karena tidak ada keajaiban, kehebatan baginda Rasulullah. Seluruh kehidupannya itu adalah keajaiban yang begitu hebatnya, sampai tidak dapat dilihat mana celahnya baginda Rasulullah SAW. Pada suatu malam, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW datang kepadaku. Kemudian beliau tidur bersamaku. Dalam satu riwayat dikatakan lihafi wahid, satu selimut dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga kulit baginda Rasulullah SAW bersentuhan dengan kulit Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu bahagianya Siti Aisyah tidur dengan baginda Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau minta izin kepada Siti Aisyah untuk menghadap kepada Allah malam hari.
Sebagai seorang istri Nabi, kalau bukan karena dia adalah Nabi, maka Siti Aisyah mengatakan, aku sangat merasa bahagia dekat denganmu, hai baginda Rasulullah. Tapi aku hibahkan kebahagiaan kedekatanku kepadamu karena engkau akan menghadap Rabbmu ya Rasulullah. Bayangkan, Siti Aisyah sudah merasakan sangat nyaman dekat dengan baginda Rasulullah SAW dalam satu malam. So kemudian baginda minta izin untuk sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Siti Aisyah menangis. Betapa hebatnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan dengan begitu santunnya, minta izin. Beliau minta izin kepada Siti Aisyah sebagai istrinya. Ya banata Abi Bakrin, wahai anak saudaraku, anak sahabatku Abu Bakar, darini ata'abbadu Rabbi, izinkan aku untuk menyembah Tuhanku. Seperti tadi saya katakan, Siti Aisyah sangat dekat dengan Rasulullah. Fa'adhinat, maka setelah beliau diminta seperti itu, maka Siti Aisyah kemudian mengizinkan Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqama ila qurbati ma'in fatawadda'a falam yuktar sabbal ma'. Kemudian baginda Rasulullah SAW pergi ke tempat air untuk mengambil berwudu, mengambil air sembahyang. Di saat beliau mengambil air sembahyang, falam yukthir sabbal ma', beliau tidak mubazirkan air. Beliau memperhatikan air, sangat hati-hati, sedikit saja digunakan untuk berwudu. Beza dengan kita buka pipe besar-besar sehingga semua air keluar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan mubazir di dalam menggunakan air. Sudah lama Rasulullah mengajarkan bagaimana kita menjadi berjimat dengan air. Kenapa? Karena mungkin pada suatu saat nanti airnya itu tidak akan ada. Maka mestilah kita berjimat dari sekarang. Ini rahasianya. Tsumma qama, kemudian baginda Rasulullah SAW berdiri, yusalli, melaksanakan sembahyang, fabaka. Ketika beliau berdiri itu membaca suratul Fatihah, membaca ayat, air mata beliau keluar dengan derasnya sampai hatta salat dumu'ahu ala sadri, sampai air matanya membasahi dada beliau. Apa yang ditangisi beliau? Beliau sedang berkomunikasi dengan Allah, tidak ada yang lain. Beliau sedang berkomunikasi dengan Rabb, dengan Allah yang maha mengatur semuanya. Dia tahu bagaimana kedekatan Allah dengan dia. Hatta salat dumu'ahu ala sadri, thumma raka'a, selepas dia baca Fatihah, baca ayat, kemudian ruku, fabaka. Di dalam ruku beliau juga menangis. Kenapa menangis? Coba resapi. Apa bacaan doa kita ketika ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, maha besar, wa bihamdi, dan apa? Puji-pujian untuknya. Terus dibaca. Menangis baginda Rasulullah SAW. Kalau kita, apa yang kita rasakan ketika kita membaca suratul Fatihah? Hati kita fadhi, kosong. Hanya membaca, lisan kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah hati kita sudah merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah SAW sepanjang sembahyangnya menangis. Tsumma sajada fabaka, ketika bersujud menangis. Bayangkan apa doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
beliau mengatakan bahwa hanya Engkau ya Allah yang maha tinggi, yang lain itu semua kecil dan rendah. Beliau seorang nabi, semua gerakan bacaannya mengeluarkan air mata karena beliau rasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah merasakan itu. Dan ingat satu hal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. So kemudian terus melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal siang dan malam. Tsumma rafa'a ra'sahu fabaka, kemudian beliau mengangkat kepalanya, duduk antara dua sujud, menangis juga. Falam yazal kadzalika yabki hatta jaa Bilal fa'adzanahu bis-shalah. Rasulullah SAW sembahyang terus menangis sampai fajar datang. Bilal sudah mengumandangkan azan subuh. Beliau tersadarkan, ternyata sepanjang malam beliau sembahyang. Faqultu, kata Siti Aisyah, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ma yubkika wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai baginda Rasulullah SAW? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa yang sudah kau lakukan dan yang akan kau lakukan? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Bukankah saya ini pantas menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Walima la af'al. Mengapa aku tidak melakukan itu? Dzalika wa qad anzalallahu taala alayya. Allah telah menurunkan satu firman-Nya yang menunjukkan betapa agungnya Allah dan betapa perhatiannya kepada kita semua sebagai hamba-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ayat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW memberitakan betapa hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan 7 langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perubahan antara malam dan siang, pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, semuanya bima yanfa'un nas, untuk kepentingan manusia. Allahu akbar. Allah menciptakan semua yang ada untuk kita semua. Kenapa kita tidak bersyukur? Maka yang kedua yang mesti dilakukan setelah kita mesti ridho terhadap takdir Allah adalah asyukru li ata'illah. Bersyukur terhadap apa sahaja yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Yang pertama, kalau kita mau senantiasa dekat dengan Allah, ridho dengan segala takdirnya. Kalau orang sudah ridho dengan takdirnya, dihina orang, sudah santai saja. Allah sudah memberikan saya pahala melalui orang yang menghina diriku. Kita kemudian dicuri barang atau milik kita, biarkan saja. Dia mengambil miliknya melalui pencurian itu, dan kita diberikan pahala. Kalau kita ridho, tapi kita apa? Uang kita 1 ringgit hilang, kita cari, terus kita marah kepada anak kita, marah kepada istri kita, marah kepada suami, marah kepada orang yang membantu rumah tangga kita. Kenapa? Kita merasa bahwa kehilangan itu milik kita. No, bukan. Yang hilang itu adalah milik Allah, diberikan kepada orang lain. Dengan cara itu Allah memberikan teguran pada kita. Kenapa itu hilang? Itu artinya kita belum membersihkan harta kita. Belum kita bersihkan harta kita dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak. Maka Allah memberikan teguran. Kenapa? Karena kita sering diberikan teguran oleh Allah dengan cara yang baik. Kita tidak pedulikan cara-cara baik itu. Maka Allah berikanlah ujian caranya untuk kita dapat bersyukur dan bersabar.
Maka yang kedua tadi adalah mestilah kita menjadi orang yang bersyukur. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan at-ta'imus syakir bimanzilatis sha'imus sabir. Orang yang ta'im itu adalah pemberi makan. Mesti dia sentiasa bersyukur kalau dia ada keuangannya, ada uangnya lebih, berikan orang lain makan. Alhamdulillah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sering memberikan makan orang, walaupun dengan satu potong kurma, itu memiliki satu nilai yang sangat besar. Jadi jangan tidak mau bersedekah, walau kana tamrah wahidah, satu kurma. Karena itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Bimanzilatis sha'imus sabir. Seperti halnya orang-orang yang shaim, yang puasa setiap hari, yang sabar dengan kelaparnya. Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub membahagi sabar itu menjadi 3. Orang yang sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sabar dalam berbuat taat pada Allah, Allah berikan ganjaran pahala 300 derajat di surga. Subhanallah, sabar di dalam berbuat taat. Artinya apa? Sabar dalam kita membaca Al-Quran, sabar dalam sembahyang, sabar di dalam berbuat baik dengan orang lain, sabar dalam mengaji. Allah berikan ganjaran 300 derajat fil jannah, di surga. Satu derajahnya adalah ma bainas sama'i wal ard. Satu derajahnya, jauhnya, tinggi derajah itu adalah antara langit dan bumi satu. Kalau 300 kalikan 300 antara langit dan bumi. Subhanallah. Kita sabar dalam berbuat taat. Yang kedua, as-sabru an maharimillah. Sabar dalam menjauhkan diri, tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Itu Allah berikan pahala 600 derajat di surga. Coba kalau kita sabar dalam berbuat taat dapat 300. Sabar di dalam menjauhkan diri dari larangan Allah dapat 600. Sudah berapa? 900. Alhamdulillah. Yang terakhir, as-sabru 'alal bala'i 'alal musibah. Sabar di dalam menghadapi, menerima segala ujian Allah. Allah berikan ganjarannya 700. 300, 600, 700. Kalau kita campur 300, 600, 900, campur lagi 700, jadi 1600 darajah fil jannah, dalam surga. Yang terakhir ini tingkatan darajahnya. Kalau tadi yang kedua sabar dalam menjauhkan diri dari larangan Allah, dia tingkatannya adalah ma bainas sama'is sabi' wal aradis sabi'. Antara langit ke-7 dan bumi ke-7. Allahu Akbar. Lebih tinggi, 600 kali sekian. Kalau kita bersabar di dalam menerima musibah dari Allah, Allah berikan 700. Antara satu derajahnya ma bainas suraya was sama wal arsy, bukan sama. Ma bainas suraya wal arsy. Antara suraya itu satu tempat yang kita tidak dapat ukur, tidak dapat dikira, dan arsy Allah. Subhanallah. Kalau tiga-tiga ini kita melakukan kesabaran, alhamdulillah. Jangan dirosak dengan kita tidak menerima takdir Allah. Jangan dirosak karena kita tidak bersyukur terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, asyukru nisful iman. Bersyukur itu adalah sebahagian dari iman. Artinya kalau kita tidak bersyukur, iman kita sebahagian hilang. Mau hilang iman kita? Tidak, tentunya. Kita ingin iman kita terus dan terus. Dan bersyukur itu dengan 3 hal. Perhatikan, 3 hal cara kita bersyukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan hati.
Apa artinya? Bersyukur dengan hati itu adalah qasdu fi'lu syai' al-khair. Tujuan kita melakukan amal perbuatan itu mestilah baik. Tujuannya baik itu artinya apa? Al-ikhlasu lillahi wahdah. Ikhlas karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku karena Engkau ya Rabb, bukan karena yang lain. Tuh, cara bersyukur yang pertama dengan hati. Yang kedua bil lisan, izharus syukur lillah bitahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kesehatan ketika kita bangun dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau Allah berikan kenikmatan makan dan minum, semua itu ada doa syukur, membuktikan kita bersyukur pada Allah bitahmid, dengan ucapan. Kalau kita diberikan sesuatu oleh teman kita, saudara kita, jiran kita, kita ucapkan apa? Alhamdulillah dan terima kasih. Ini agak payah mengucapkan terima kasih. Kalau sama hamba, sama makhluk Allah mungkin mudah. Tapi dengan Allah, kenapa kita payah? Nikmat Allah berikan mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Nikmat semuanya. Kita payah mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang pertama, al-qasdu lil amali al-khair. Tujuan kita melakukan perbuatan kebaikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bil lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga adalah isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi, melaksanakan atau membelanjakan harta yang Allah berikan kepada kita di jalan taat, untuk berbuat taat. Kereta yang Allah berikan kepada kita yang bagus itu, mari kita drive, pergi ke tempat pengajian, pergi ke tempat sembahyang, pergi ke office untuk kerja. Ini untuk taat. Cara bersyukur dengan amal perbuatan. Nah, kalau kita sudah melakukan tiga hal dalam bersyukur, bil qalbi, tujuan kita baik atau ikhlas, bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, bil amal dengan menggunakan semua yang Allah berikan untuk kebaikan, maka kita akan masuk dalam kategori orang yang syakir, orang yang sudah bersyukur. Dan inilah yang Allah firmankan dalam hadis qudsi. Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur li ata'i falyatlub rabban siwaya. Siapa di antara kalian yang tidak ridho dengan takdirku dan tidak bersyukur dengan anugerah pemberianku, maka silahkan kalian cari Tuhan selain diriku. Kemana kita mau cari Tuhan? La yumkin, tidak akan mungkin. Allahu ahad, Allah yang maha tunggal maha esa, itulah hanya Dia, bukan yang lain. Maka mari kita mencoba ridho dengan takdir Allah, bersyukur dengan semua pemberiannya. Ini cara yang kedua kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al istiqamah fi thariqillah. Ini agak payah sedikitnya. Istiqamah, sentiasa berada pada jalan Allah. Allah sudah anugerahkan kita negara yang makmur. Allah sudah berikan kita pemimpin yang adil, sultan dan raja kita yang luar biasa, rakyatnya yang baik-baik, harta kekayaan yang banyak. Maka kenapa kita tidak mau bersyukur dan istiqamah dalam berbuat taat pada Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai hamba Allah, nikmat apa lagi yang kalian mau ingkari? Allah sudah anugerahkan semua apa yang Allah berikan pada kita.
Kenapa kita mengingkarinya? Perhatikan itu semua. Nah, istiqamah fi tarikillah. Mestilah kita lakukan istiqamah dalam berbuat baik. Ada orang di jalan kita perlu bantuan, bantu dia semampu kita membantunya. Jangan biarkan dia terlunta atau kemudian kepayahan di tengah jalan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Inilah balasannya orang-orang istiqamah. Orang-orang yang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim, maka dia tidak akan takut dengan kemiskinan, dia tidak akan takut dengan kelaparan, dia tidak akan takut dan habisnya hartanya. Yang penting istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pendek saja. Yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan kekayaan. Nah, ini mesti kita lakukan. Dengan harta kita, dengan diri kita, bagaimana berjihad di jalan Allah adalah fokus lillahi ta'ala. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa ridho terhadap takdir-Mu, bersyukur terhadap semua pemberian-Mu ya Allah, dan berilah kami istiqamah dalam jalan-Mu ya Allah. Dan terakhir kami mohon ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang termasuk orang-orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, baik dengan harta benda kami maupun dengan jiwa raga kami ya Allah. Masukkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah, dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.